Berarti dalam setiap satu trading plan-nya adalah 3%. Karena dibagi TP1, TP2, dan TP3 masing-masing 1%, didapatkanlah hasil 16R ini, teman-teman, ya. Maka 16R ini dikali 1%, berarti teman-teman menghasilkan 16%, ya. 16% per bulannya. Banyak orang yang memimpikan penghasilan tambahan dari trading forex. Secara signifikan mereka menargetkan di angka $1.000 per bulannya atau setara dengan 15 juta rupiah. Angka 15 juta rupiah ini menjadi angka yang fantastis buat sebagian banyak orang mungkin ya. Kenapa? Karena rata-rata penghasilan orang Indonesia untuk tahun 2023 ini di angka 5 sampai dengan 6 juta rupiah per bulannya. Dengan angka 15 juta berarti ada 3 kali lipatnya ya, 3 kali lipatnya dari 5 juta tersebut, penghasilan mereka bertambah jadi sebuah impian buat mereka gitu. Kenapa? Dan kenapa bisa juga jadi impian? Ya bisa jadi mereka dengan angka 15 juta lebih nyaman menjalani hidup. Kehidupan sosialnya juga lebih baik, bisa memberikan jaminan untuk pendidikan anak-anaknya, jaminan kesehatan untuk keluarganya lebih baik, kemudian untuk liburannya juga mungkin lebih baik gitu. Atau bisa jadi malahan kehidupan rumah yang sekarang ini lebih baik daripada kalau misalnya mereka bisa mendapatkan penghasilan 15 juta per bulannya. Jadi angka 15 juta menurut saya angka yang banyak orang inginkan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman menginginkan penghasilan 15 juta atau $1.000 per bulannya dari trading forex ini, ada pertanyaan besar dari teman-teman, untuk mendapatkan penghasilan tersebut butuh modal berapa? Tentunya seperti itu ya gitu. Kenapa? Karena mungkin dari teman-teman akan menitik beratkan di modal pastinya ya. Nah, sebelum teman-teman menitik beratkannya di modal, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu ya, sebelum modal ini teman-teman jadiin sebuah jawabannya gitu ya. Nah, yang pertama adalah strategi yang digunakan oleh teman-teman. Strategi yang digunakan ini meliputi apa saja yang perlu kita ketahui dari strategi ini gitu ya. Yang pertama, teman-teman perlu ketahui rule tradingnya gitu ya. Coba teman-teman tes. Coba teman-teman back test ya, baik forward test maupun back test. Teman-teman tes terlebih dahulu strateginya atau rule tradingnya seperti apa gitu ya. Menghasilkan profit enggak? Gitu ya. Dites coba di angka 1 sampai dengan 4 bulan ya. 5-6 bulan paling tidak, minimalnya di 6 bulan. Untuk apa? Untuk teman-teman dapetin datanya gitu ya. Untuk dapetin bahwa rule tersebut bisa making money, bisa profitable. Minimal di 6 bulan. Kemudian apalagi yang dibutuhkan dari strategi yang digunakan? Rule tradingnya sudah diketahui, kemudian strategi taking profitnya atau strategi profitnya. Strategi keuntungannya seperti apa? Ada dua kemungkinan teman-teman mengambilkan keuntungan di sini. Yang pertama ada berdasarkan risk dan reward ya, risk versus reward, atau berdasarkan ketahanan PIP. Silakan teman-teman. Di luaran sana banyak orang-orang yang menggunakan ketahanan PIP sebagai metode keuntungannya, metode profitnya. Silakan, sah-sah saja teman-teman, dan mereka bisa menghasilkan uang juga, bisa making money juga dari strategi tersebut. Ada juga yang menggunakan risk versus reward, yang mana itu seperti yang kita lakukan, kita contohkan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa dapetin yang namanya R atau reward tadi. Kumpulkan RR tersebut, rata-rata berapa. Nah, selanjutnya adalah money management yang digunakan. Ketika teman-teman menggunakan di angka 1 sampai dengan 3 bulan, 1 sampai dengan 6 bulan ini, menggunakan money management yang sudah teman-teman atur gitu ya, dari 1 sampai dengan 6 bulan ini menghasilkan profit berapa gitu ya. Setelah teman-teman mengetahui strategi yang teman-teman gunakan, ada tahapan selanjutnya. Dari strategi yang teman-teman gunakan dari 1 sampai dengan 6 bulan ini, apa yang didapatkan? Yaitu berarti data, ya kan? Data forward test-nya. Ada. Yang satu lagi yang terakhir adalah yang perlu teman-teman ketahui dari data tersebut apa? Tentang win rate-nya. Ini juga penting. Win rate dari risk versus reward, misalnya teman-teman menggunakan risk versus reward ya. Berapa di TP1-nya berapa, di TP2-nya berapa, di TP3-nya berapa. Begitu juga kalau misalnya teman-teman menggunakan ketahanan PIP, teman-teman bisa tahu juga kan, dikumpulkan datanya. Win rate saya berapa gitu ya. Profit yang bisa saya kumpulkan dari jumlah transaksi yang saya jalankan ternyata bisa menghasilkan sekian PIP. Sekian ratus PIP misalnya ya kan. Nah, teman-teman bisa dapetin win rate tersebut dari data forward test tersebut gitu ya. Nah, di sini saya contohkan teman-teman ya, bagaimana caranya bisa mengetahui modal dari kumpulan-kumpulan data yang sudah teman-teman kumpulin dari 6 bulan tersebut ya. Ini berbicara tentang win rate yang sudah teman-teman dapetin ya, win rate. Win rate dari forward test ya.
teman-teman misalnya ngambil risk versus rewardnya TP1, TP2, dan TP3. Contoh ya, ini saya buatin aja dulu TP1, kemudian ada TP2, kemudian ada TP3. Ini TP2, dan ini TP3. Nah, kita bicara TP1 terlebih dahulu ya. Kita bahas TP1 dulu. TP1, teman-teman, kita lihat win rate-nya berapa. Oke, win rate itu apa? Win rate itu adalah jumlah transaksi yang win ya dibagi jumlah seluruh transaksi kemudian dikali 100, maka itu adalah win rate-nya ya. Contoh misalnya di TP1 diketahui jumlah transaksinya adalah 20 transaksi ya. Kemudian jumlah transaksi win di TP1-nya itu adalah 12. Maka 12 dibagi 20 sama dengan 0,6 ya dikali 100. Dikali 100, maka hasilnya adalah 60%. Berarti win rate-nya di TP1 ya teman-teman ya. Maka kita langsung aja, misalnya kita sudah diketahui berapa win rate di berapa jumlah win di TP1, berapa jumlah win di TP2, berapa jumlah win di TP3. Kita sudah ketahui misalnya ya, karena dari data yang udah kita kumpulin tadi. Jadi contoh, misalnya di sini, di TP1, teman-teman dapetin 60% win rate di TP1. Kemudian di TP2, teman-teman dapat 40% ya win rate-nya. Kemudian di TP3, teman-teman dapat berapa? 35% lah ya, rata-rata ya. 35%. 35%. Artinya, teman-teman, dari 60% tersebut ya, dari 60% ini, saya tulis tadi berapa jumlah transaksi? Jumlah transaksinya adalah titik 2 adalah 20 transaksi ya. 20 transaksi. Kemudian jumlah transaksi loss. Jumlah loss itu ada di angka 8 transaksi misalnya, 8 transaksi. Kemudian jumlah profit, jumlah yang win. Jumlah win itu di angka 12 transaksi. Maka kita bisa lihat berarti berapa R yang dikumpulkan adalah 8 dikurangin 12 berarti 4R ya. 4 reward-nya. Oke, ini yang untuk TP1 ya. Yang TP2, kalau misalnya win rate-nya 40%, berarti dia punya transaksi yang loss-nya itu dari 20 transaksi ya, dari 20 transaksi yang loss-nya itu berarti ada di angka 12 ya. 12 transaksi loss. Kemudian ada 8 transaksi yang profit, win. Karena ini TP2, teman-teman, maka 8 dikali 2 sama dengan 16 ya. Jadi 16R. Nah, 16R dikurangin yang loss ya. 12R yang loss. Maka hasilnya di sini ada 4R profit ya. 4R profit. Sekarang yang terakhir di TP3. Di TP3 win rate-nya adalah 35% dari transaksi 20 ya. 20 transaksi. Kemudian kalau misalnya 35 transaksi ini, maka diketahui berarti ada 13R yang loss, 13 transaksi yang loss, dan ada 7 yang profit. Sini 7 profit. Karena ini TP3, 7 dikali 3 sama dengan 21. Nah, 21 ini dikurangi transaksi yang loss-nya adalah 13, maka jumlahnya adalah 8R ya. 8R. Total keseluruhan kalau misalnya dijumlahkan TP1, TP2, TP3 ya berarti 4 ditambah 4 ditambah
Totalnya adalah 16R. Ya, teman-teman. 16R. Maka ternyata teman-teman punya rata-rata profit di setiap bulannya, ya, profit di setiap bulannya itu dari Januari sampai dengan bulan ke-6-nya, di bulan Juninya, itu adalah rata-rata 16R. Kalau misalkan teman-teman sudah dapetin data tersebut, ternyata profit saya setiap bulannya itu ada di sekitaran angka 16R selama 6 bulan tersebut gitu. Maka dari situlah kita bisa menghitung modal berapa yang bisa saya kembangkan. Dari modal berapa supaya saya bisa dapetin angka $1.000 per bulannya. Caranya seperti apa? Dari 16R ini, ya, kalau misalnya dirata-ratakan, teman-teman menggunakan masing-masing di TP1, TP2, dan TP3 ini adalah 1%, ya, dengan risk, berarti per transaksinya. Berarti dalam setiap satu trading plan-nya adalah 3%, karena dibagi TP1, TP2, dan TP3 masing-masing 1%, didapatkanlah hasil 16R ini, teman-teman, ya. Maka 16R ini dikali 1%, berarti teman-teman menghasilkan 16%, ya. 16% per bulannya. Nah, dari 16% tersebut, supaya dapetin $1.000 per bulannya, maka butuh modal berapa, kan? Jadi teman-teman udah tahu nih, posisi teman-teman ternyata bisa menghasilkan profit, bisa menghasilkan R-nya itu rata-rata setiap bulannya adalah 16%. Maka 16% tersebut untuk mendapatkan $1.000-nya berarti butuh modal berapa, kan gitu. Maka tinggal kita bagikan aja $1.000 ya sebagai target teman-teman dibagi 16%, 0,16 ya, sama dengan adalah kita buat kalkulator dulu. Kalkulator 1000 dibagi 0,16 ya, 16%, maka teman-teman butuh modal $6.250 ya. Butuh modal berapa? $6.250. Ini kalau misalnya teman-teman menggunakan risk 1%. Nah, makanya saya sampaikan tadi di awal, jangan dulu berpikir tentang modal, gitu ya. Jangan dulu menitik beratkan kendalanya di modal. Bisa jadi bukan modal. Bisa jadi lotnya aja tinggal teman-teman naikkan, ya. Kalau misalnya lotnya dinaikkan, berarti di sini menjadi, saya copy aja ke bawah, biar ada perbandingannya. Kalau misalnya ini dinaikkan menjadi 2%, ya, 2% per transaksinya, berarti teman-teman dapat 32%, ya. 32%. Kalau 32% berarti di sini akan lebih kecil lagi. 10.000 dibagi 0,32 sama dengan kalkulator lagi 1000 dibagi 0,32 hasilnya 3.125 berarti ya. $3.125. Nah, ini dia. Nah, jadi pastikan teman-teman sudah tahu strategi yang digunakannya dan juga teman-teman sudah tahu dari data dari strategi yang teman-teman gunakannya, ya. Jadi itu aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih belum paham atau masih mencari-cari strategi apa yang harus saya lakukan, atau saya masih kebingungan strateginya Mas Teguh gitu ya. Nah, teman-teman bisa ikutin seminar-seminar kita. Kita sering membuat seminar bersama Mas Duyan Anggara ya, kerjasama dengan NFC. Jadi di seminar-seminar tersebut teman-teman bisa dapetin manfaat-manfaat yang luar biasa. Di antaranya apa? Di antaranya adalah mendapatkan salah satu setup rule yang bisa making money, yang bisa membawa mimpi teman-teman mendapatkan $1.000-nya, 15 jutanya ya. Dari seminar tersebut teman-teman langsung dapat setup rule-nya yang bisa dibawa pulang, yang bisa langsung ditradingkan. Kemudian juga ada pembekalan psikologi dari seminar tersebut, dan kemudian teman-teman ada panduan mentoring selama 8 kali pertemuan bersama saya, bersama Mas Fadli, dan bersama Mas Duyan Anggara sendiri gitu ya. Jadi nggak ditinggal selama seminar tersebut aja. Seminarnya aja udah 5 hari teman-teman ya, 5 hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan Jumat. Nah kemudian setelah 5 hari tersebut teman-teman akan dibekali mentoring dari NFC VIP-nya. Teman-teman bisa ikuti VIP mentoringnya bersama saya, bersama Mas Fadli, dan bersama Mas Duyan Anggara. Langsung aja teman-teman hubungi teman-teman edukasi konsultan kita dari NFC Team, dari Duyan Anggara Team untuk dapetin informasi tersebut ya. Sampai ketemu di video-video YouTube edukasi berikutnya. See you!